lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan ya ini tolong ya, bahwa tidak ada saya menerima uang dari PPTK yang namanya Ibu Eria. Justru saya membantu. Ya, demo lagi. Forum LSM Riau Bersatu bantah keras tudingan bahwa aksi mereka miliki agenda pribadi. Pekanbaru 25 September 2024, tvnews.com. Berkenaan dengan adanya satu informasi yang beredar yang menuding bahwa aksi yang dilakukan oleh Forum LSM Riau Bersatu memiliki agenda pribadi yang tersembunyi, maka Ketua Umum Forum LSM Riau Bersatu, Insinyur Robert Henrico SH, mengklarifikasi sekaligus membantah keras tudingan tersebut di konferensi pers 25 September 2024. Semuanya, terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman saya, sahabat saya, insan pers yang bisa hadir di dalam konferensi pers ini untuk menyikapi adanya pemberitaan-pemberitaan yang kurang enak untuk kita baca. Dan ini sebenarnya konferensi pers ini atau hak jawab ini, Forum LSM Riau Bersatu melalui Ketua Umum Robert Henrico SH membantah keras tudingan yang menyebutkan bahwa aksi mereka memiliki agenda pribadi tersembunyi dan ditunggangi kepentingan tertentu. Bantahan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Cafe Sutomo Pekanbaru, Rabu 25 September 2024. Dalam pernyataannya, Robert menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Kami ingin menggunakan hak jawab kami atas pemberitaan yang menyudutkan. Kami difitnah meminta uang 15 juta rupiah dari Dinas Pendidikan Riau dan dituduh memaksakan kepentingan pribadi. Lebih parah lagi, aksi demonstrasi kami disebut sebagai aksi pesanan. Ini fitnah yang sangat menyakitkan, tegas aktivis 1998 itu. Robert Henrico menggarisbawahi bahwa aksi demonstrasi dilakukan oleh Forum LSM Riau Bersatu bertujuan mulia, yaitu untuk mendorong Dinas Pendidikan Riau agar fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Menurutnya, anggaran pendidikan yang besar seharusnya digunakan secara transparan dan tepat sasaran untuk memberikan manfaat optimal bagi siswa. Anggaran pendidikan itu mencapai 20% dari APBN maupun APBD. Sayangnya, alokasi dan penggunaannya tidak jelas. Metode pendidikan saat ini juga masih jauh dari harapan kita. Itu yang kami ingatkan melalui aksi kami, ujar Robert. Klarifikasi dan bantahan dalam kesempatan yang sama, Robert juga membantah tuduhan bahwa dirinya meminta uang kepada Dinas Pendidikan Riau. Ia menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan bahkan menegaskan bahwa dirinya telah mengeluarkan uang pribadi untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Riau. Mereka yang menuduh tidak mengetahui fakta sebenarnya. Saya tidak pernah meminta uang 15 juta rupiah, malah saya yang mengeluarkan uang pribadi demi kebaikan pendidikan di Riau, ungkapnya. Robert juga membantah tudingan terkait intimidasi terhadap kepala sekolah. Ia menegaskan bahwa kritik yang dilayangkan bukanlah bentuk kebencian, melainkan upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan. Ia menyoroti dugaan penyimpangan dana alokasi dana bantuan operasi sekolah atau BOS, baik BOS daerah maupun nasional, serta praktek jual beli seragam dan LKS. Kritik kami tidak bermaksud menjatuhkan, tapi justru agar dana BOS digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jika ada yang merasa terganggu dengan kritik ini, itu keliru. Kami justru ingin memastikan dana itu tepat sasaran, tambah Robert. Terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa Forum LSM Riau Bersatu mengajukan nama-nama calon siswa untuk masuk sekolah negeri, Robert tidak menampik hal itu. Ia menegaskan bahwa perjuangan adalah untuk memastikan anak-anak di Riau mendapatkan akses pendidikan yang layak. Benar, nama-nama yang kami ajukan memang berasal dari masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kami memperjuangkan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, jelasnya. Ia juga dengan tegas membantah tudingan bahwa aksi mereka adalah aksi pesanan. Robert menegaskan bahwa aksi tersebut murni dilakukan atas dasar perjuangan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Riau. Siapkan gugatan hukum.
Sebagai langkah tegas, Forum LSM Riau Bersatu akan menyiapkan gugatan hukum terhadap media yang dinilai tidak memberikan ruang hak jawab dan memuat informasi yang mendiskreditkan pihaknya. Robert menyatakan bahwa selain melaporkan ke Dewan Pers, pihaknya juga akan mempertimbangkan tindakan hukum lainnya. Kami tidak akan diam, kami akan membawa masalah ini ke Dewan Pers dan jika perlu ke jalur hukum. Ini adalah langkah serius untuk menjaga integritas perjuangan kami, tegas Robert. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Pro Jurnalis Media Siber atau PJS, Mahmud Marhaba, mendukung langkah Robert. Ia menekankan pentingnya media dalam memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang dirugikan oleh pemberitaan. Media yang baik harus memberikan hak jawab, jika tidak, hal ini bisa dibawa ke ranah hukum, terutama jika isinya mengandung pencemaran nama baik, pungkas Mahmud Marhaba. Dengan bantahan dan langkah tegas ini, Forum LSM Riau Bersatu tetap berkomitmen memperjuangkan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan generasi muda di Riau. Arman Basbar, Jack Jamri, bersama TVRnews.com. Kalau misalnya mereka merasa terganggu dengan apa yang kita sampaikan, kita betul-betul sedih. Seharusnya mereka sambut kita, apa kira-kira solusi yang paling tepat dalam menata metode pendidikan ini. Jangan malah mereka justru alergi dan jangan mereka malah merasa terganggu. Itu tidak boleh, ya. Kita tahu juga di Dinas Pendidikan itu banyak kegiatan. Silahkan kegiatan itu dikerjakan, tapi harus betul-betul sesuai dengan perencanaan yang matang, sesuai dengan bestek, ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Ada berinteraksi sama Ademoncai terhadap kegiatan yang di SMA pembangunan renovasi sekolah SMA Barnas, dan siapa Ademoncai itu? Tolong Pak DP jelaskan. Tolong diambil ya. Saya sebagai koordinator investigasi daripada LSM Riau Bersatu. Forum LSM Riau Bersatu. Forum LSM Riau Bersatu. Ada hal yang perlu saya sampaikan di sini yang menyangkut tentang persoalan pemberitaan. Saya berada di Kabupaten Pelalawan. Ada pekerjaan listrik sana. Di sana ada pekerjaan listrik antara Kanadak dengan APBD murni tahun 2024. Jadi di sana ada kekeliruan daripada perencanaan dengan kontraktor pelaksana fisiknya. Di sana perencanaannya ada pemakaian cerocok, kalau bahasa Inggrisnya dolken namanya kan gitu, yang ditanam di fondasi. Di sana tidak dikerjakan, hanya dikerjakan fondasinya begitu aja. Padahal itu adalah vital di dalam konstruksi bangunan. Itulah yang tidak dikerjakan. Ada sekitar 5 paket itu bang, kerja pembangunan lokal baru, ruangan lokal baru. Jadi itu sudah saya konfirmasikan, juga sudah saya sampaikan sama Ketum, dan di jembatannya Ketum lagi pada Alvira, ya Pak Kabin. Di situ dia bercerita, ya akan saya tidak lanjuti. Sampai sekarang tidak ada tidak lanjut ya Pak. Ya kan? Tidak ada. Padahal itu fatal, ya kan? Jadi kita sosial kontrol yang kita lakukan, kita tidak digaji negara kok. Murni apa yang kita lakukan. Pertajam Ademoncai itu. Ademoncai itu apa posisinya? Jadi Ademoncai itu kan saya diutus distrik, ya, untuk memfasilitasi semua pekerjaan yang ada di distrik. Tolong dicatat juga ya Ademoncai itu ya. Kan? Nah, sampai saya dipanggilnya ke Pekanbarunya melalui WA supaya datang. Tapi saya sampaikan sama Ketua Umum, tak usah dijumpai. Ya kan? Sampai jam berapa ya? Jam 6 sore ya bang? Jam 6 sore hari Kamis itu kan? Tidak jadi saya jumpai beliau karena dilarang oleh Ketum. Ada tekanan juga ya? Nah, ada tekanan juga, nah, karena di sana kontraktornya ada namanya si Rio, ya kan? Bahwasanya ada penegak hukum yang melindungi daripada paket pekerjaan itu. Tapi kita tidak menyebutkan namanya, memang APH, ya kan itu. Tapi
tidak ada fungsinya terhadap bangunan itu. Kenapa? Karena ini pengadaan barang dan jasa itu hanya di sekolah, ya kan? Berdasarkan apa? E-katalog. E-katalog itu yang punyanya kan punya PA dan KPA. Itu yang berfungsi di sana. Jadi bisa aja ditunjuk, abang kenal mana, tunjuk itu bisa. Jangan kenal, karena dia punya fungsi KPA dan PA itu. Bukan kayak LPSD. Itulah. Ya mungkin juga itu karena hal-hal yang sudah berdentetan daripada persoalan itu kan, supaya dia dapat apa. Jadi artinya Ade Moncai itu dia menyatakan dirinya dari pihak dinas pendidikan itu dulu. Ya. Nah, ya. Tolong kawan-kawan pers, ya, bahwa Ade Moncai itu ketika menghubungi Pak David terkait kegiatan pembangunan gedung SMA Barnas, Ade Moncai dia menyatakan dirinya dari pihak dinas pendidikan. Ya, tetapi dalam konteks pemberitaan ini dia menempatkan dirinya sebagai wartawan. Nanti ketua umum nanti akan menjelaskan bagaimana aturan main terhadap ya regulasi pembuatan perusahaan ya, dan bagaimana aturan main seorang wartawan. Ada tekanan dari Pak Ade Moncai? Ada, Bang. Oke, jelaskan. Tekanan beliau jangan diganggu-ganggu lagi. Yes. Dan tekanan beliau. Oke, itu dari Ade Moncai, ya. Tekanan dia kepada Pak David, di mana Pak David ini adalah sebagai wakil ketua investigasi Forum LSM Riau Bersatu, jangan diganggu-ganggu, ya. Pembangunan gedung SMA Barnas itu. Siapa ini orang? Ya, ini wartawan, kontraktor atau pihak dinas pendidikan? Tolong nanti pihak dinas pendidikan juga kalian kejar itu. Siapa Ade Moncai ini? Ya, itu yang disampaikan daripada keterangan dari Pak David. Jadi saya tidak kenal Ade Moncai. Lalu apa posisinya? Tapi menurut Pak David, Ade Moncai ini katanya mewakili dinas pendidikan. Tapi hari ini dia ada satu media yang dia juga yang mengangkat berita ini dan men-share itu semuanya. Saya lihat di situ dari keterangan Pak Ketum kita, di situ tidak ada apa namanya itu? Box redaksinya. Apa yang mau ditanya dia? Izin Ketua, tadi saya udah baca dalam beberapa hari ini 2 kali berita Ketua itu spektakuler sekali. Ketua menurut saya lebih baik Ketua, kalau sudah 1-2 kali ini berita itu, saya juga mengamati seperti Ketua PJS tadi mengamati, tidak ada ini merusak gimana ya? Maaf ya, saya jadi wartawan hampir 30 tahun. Darah dan daging saya adalah kerja saya jadi wartawan. Saya hidup dari wartawan. Banyak media sekarang ini hanya sekedar bisa menuliskan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tanpa konfirmasi. Ketua disebutkan namanya, tak pakai inisial, langsung Robert Hendriko. Yang pertama ya RE, ya kan? Robert Hendriko, menurut saya tanpa konfirmasi ketua itu sudah menyalahi aturan kode etik jurnalistik. Ketua wajib melaporkan ke Dewan Pers. Kalau nama baik ketua tercemar, wajib dilaporkan ke APH. Itu undang-undangnya berlapis. Selain Dewan Pers, undang-undang 40 mengenakan nanti, itu juga pencemaran nama baik. Langsung ITE, undang-undang 11. Tidak bisa ketua tidak melaporkan ke APH, jangan. Ini pelajaran. Media-media yang asal-asalan mencatut nama orang, memburukkan nama orang tanpa konfirmasi, hajar ketua. Darah dan daging kita sebagai orang, sebagai jurnalistik, sebagai jurnalis, sebagai wartawan itu terusik sekali. Kalau ketua tidak melaporkan, kami yang melaporkan. Saya siap melaporkan karena ini sudah mengganggu kehidupan saya sebagai wartawan. Saya tidak ada hubungan dengan konferensi pers hari ini. Tapi sebagai orang media saya terpanggil terkait dengan pemberitaan yang dimuat oleh media, di mana ada media yang memuat tanpa melakukan sebuah cross check, tanpa melakukan meminta keterangan bagi orang yang merasa dirugikan. Dalam posisi pemberitaan ini, Pak Robert ini merasa dirugikan. Nah, wajib bagi sebuah media, wartawan, untuk meminta keterangan beliau sebelum berita itu muat di media. Saya hanya membagi sesuatu yang saya bisa dapat, yang saya dapat. Nah,
wajib hukumnya untuk meminta keterangan ke beliau. Yang kedua, hak jawab itu diberikan kepada media yang memuat. Teman-teman datang di sini karena undangan terkait konferensi pers, wajib untuk memuatnya. Karena ini adalah sifatnya konferensi pers. Nah, bagaimana media yang memuat berita ini awal tanpa ada konfirmasi ke Pak Robert, maka wajib hukumnya bagi yang merasa dirugikan untuk melayangkan surat hak jawab. Pesan minum ya. Hak jawab itu dimuat 3 kali 24 jam. Apabila dalam 3 kali 24 jam tidak dilayani, maka itu berakibat fatal, bisa dipidana. Yang kedua adalah ada media yang tidak mencantumkan box redaksi, tidak ada penanggung jawabnya, alamatnya nggak jelas, apalagi kontak personnya nggak jelas, itu sangat berbahaya. Dan apabila ini bisa dilaporkan oleh yang merasa dirugikan, ini bisa diproses hukum. Dewan Pers akan mengambil tindakan yang terukur terkait dengan laporan. Jadi saya berharap teman-teman nanti ketika ada orang yang merasa tersinggung atau ada orang merasa terzolimi atau merasa dirugikan dengan pemberitaan, wajib hukumnya untuk memintai keterangan. Saya pikir itu ya Pak Robert. Media layak untuk melakukan verifikasi terhadap orang yang merasa dirugikan atas pemberitaan. Makasih. Oke. Atas nama siapa, Pak? Pak Ketum. Atas nama Pak? Ya, silakan. Namanya Pak? Nah, saya Mahmud Marhaba. Ketua Umum PJS Pusat ya. TVR News selalu terdepan. Sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru.